Oke, thank you so much teman-teman sudah hadir hari ini. Welcome to webinar kita 2025 sama dengan 9 Universal Year. Jadi ini topik yang sangat menarik, walaupun kita sudah di Februari ya, bukan di Januari lagi. Tapi kita kan kemana habis Lunar New Year juga ya, jadi masih cukup relevan aku rasa dan masih cukup awal tahun. Jadi semoga bahasan kali ini bisa memacu kita, bisa jadi inspirasi buat kita untuk kita bisa menjalani tahun 2025 dengan energi yang seperti tadi dibilang lebih lancar, kemudian juga lebih mulus dan bisa mencapai apa yang teman-teman memang rencanakan atau memang yang memang diharapkan untuk bisa terjadi. Buat teman-teman yang baru gabung di sini, sekali lagi welcome dan thank you so much sudah bergabung. Ini ada yang bilang saya ingin mencari diriku yang sejati. Wow, ini deep banget ya. Kemudian Bu Jini bilang ini first time joining. Jadi welcome Bu Jini. Hopefully nanti bisa bisa ikut lagi yang berikut-berikutnya dan juga bisa update ya banyak kegiatan yang aku lakukan dan teman-teman lain lakukan juga. Kemudian ada Randi yang bilang salam kenal dari Surabaya, tertarik ikut karena memang tahun ini angka 9 penuh dengan transformasi. Bener banget. Kemudian ada dari Flores, wow, dari kota Flores Ngada ya. Thank you so much ini Kak Yohana, terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian ada dari Tangerang, dari Will dari BSD, kemudian tadi Anastasia ya, kemudian juga ada Kak Mariati dari Flores NTT juga, first time join juga. Thank you so much ini teman-teman dari Nusantara, dari barat sampai ke timur, utara sampai selatan semuanya ada di sini ya. Terima kasih banyak. Ini salah satu kenapa aku senang bikin Zoom karena jadinya bisa ketemu teman-teman dari mana-mana. Kadang-kadang ada dari luar negeri juga. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk motivasi kenapa ikutan webinar hari ini menarik-menarik ya. Ada yang dari penasaran sampai memang mau mencari jati diri. Jadi coba kita lihat apakah kita bisa mencari jati diri kita di sesi webinar kali ini. Jadi teman-teman 2025 Nine Universal Year dan aku skip dan aku mau mulai dengan mungkin bertanya ya sama teman-teman sebelum kita masuk ke bahasannya lebih mendalam. Aku mau tanya 2025 itu kan Nine Universal Year. Mungkin tadi ada yang sudah sebut juga Nine itu angka 9 itu biasanya memang akrab dengan yang namanya transformasi. Dan ini kan masuk bulan Februari ya, jadi masih agak awal. Apakah teman-teman sudah merasakan energi-energi transformasi ini di bulan Februari ini? Penasaran aku. Oke, penasaran dengan angka 9. Biasanya angka 8 yang hoki. Dari 2022, bisnis sulit terus. Keluarga juga mungkin bisa dapat pencerahan. Oke, thank you, thank you. Ini ada yang bilang yes, yes ada ya. Jadi ada yang mungkin sudah merasakan energi-energi transformasi mulai dari awal tahun. Ada yang bilang sangat, Kak. Jadi mungkin kita bisa sambil refleksi ya, bisa refleksi juga apakah memang kita ini sudah merasakan ya energi transformasi dari awal tahun dan kalau memang sudah ada kita mungkin bisa sambil merenungkan lagi energi transformasinya dalam bentuk apa ya atau dalam area kehidupan yang mana ya apakah dalam hubungan apakah dalam karir atau mungkin keuangan jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya buku journaling bisa sambil journaling juga. Kemudian kalau misalnya belum punya buku mau pakai kertas juga silakan. Jadi siapa tahu sambil kita sharing hari ini bisa juga sambil nyatet-nyatet dan bisa sambil mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya atau mungkin bahkan bisa dapat insight baru. Ada yang bilang penasaran, tuh sudah gitu katanya belum merasa transformasi, soalnya dari Januari sampai sekarang kayaknya banyak cemas dan takutnya. Ini bagus banget sebenarnya sharingnya yang bilang banyak cemas dan takut karena sebenarnya salah satu indikator kalau menurut aku ya bahwa kita akan menuju transformasi adalah rasa cemas dan takut biasanya. Jadi biasanya hidup kita akan terguncang supaya kita mau berubah, ya nggak sih? Karena kadang-kadang kalau kita tidak terguncang dulu, kita jarang mau transform. Manusia kebiasaannya kan seperti itu ya. Kita nyaman dengan keadaan kita, jadi kalau seandainya teman-teman merasa ada yang cemas dan takut, aku malah merasa itu adalah tanda yang cukup baik ya. Asal
cemasnya dan takutnya masih takaran sehat, masih bisa diatasi. Aku merasa itu adalah hal yang cukup positif karena artinya hidup kita mau diguncang untuk ke arah yang lebih transformatif. Kemudian ada yang bilang juga numerologi katanya artinya ending ya. Nah, kita akan bahas ya setelah ini. Kemudian ada yang bilang lagi quite busy, cukup sibuk dari awal tahun 2025. Kalau saya dari segi usaha dan konvensional harus terjun menggunakan transportasi yang dimodifikasi secara ketat untuk jualan. That's a good point. Tapi aku beberapa tahun terakhir ini udah guncang terus kan. Yes, yes, yes. Kayaknya nggak sendirian ya, nggak sendirian. Jadi sama aku juga merasa terus terguncang dan diayak-ayak. By the way, kalau teman-teman nanti mulai dari sekarang sampai selesai nanti, kalau teman-teman mau tulis di kolom chat, aku nggak akan bacakan namanya, jadi akan tetap private. Dan kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan lebih private lagi, nggak mau ada yang tahu, teman-teman feel free untuk bisa direct message lewat Zoom-nya. Oke? Oke, em, terima kasih ya teman-teman udah antusias banget. Nah, kalau misalnya semuanya di sini sudah merasa siap untuk masuk ke dalam PPT-nya dan materinya, bisa tulis siap di kolom komentar supaya kita sama-sama makin semangat ya untuk membahas topik hari ini. Jadi, teman-teman, kenapa kita membahas mengenai angka hari ini? Jadi, sebelum kita masuk ke numerologi, aku memang bukan seorang praktisi numerologi, tapi memang aku ada kedekatan sama angka-angka. Dan ini tuh sudah dimulai sebenarnya mungkin belasan tahun yang lalu ya. Angka-angka terutama kalau misalnya teman-teman mungkin suka dapat juga yang namanya repeating numbers atau orang suka bilang dengan nama angel numbers. Jadi angel numbers ini adalah angka-angka berulang, tapi buat aku bukan cuma sekedar angka-angka berulang, tapi angka-angka yang berulang yang memang sepertinya ketika mereka hadir itu, mereka kayak mau attract our attention. Mereka mau dapat perhatian dari kita dan kemudian kita jadinya melihatnya berulang-ulang. Bahkan kadang-kadang angka yang sama bisa kita dapat bertubi-tubi atau mungkin angka berbeda dan bertubi-tubi. Jadi belasan tahun yang lalu aku banyak cari tahu tentang angel numbers dan juga Uh, banyak juga aku kemudian nulis tentang itu di website aku yang mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh kita kan banyak kan website ya sebelum adanya sosmed. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran bisa juga dilihat di website aku ameliadevina.com. Jadi di situ aku banyak cerita juga tentang angel numbers, kemudian bagaimana cara aku memanfaatkannya. Bahkan aku sebenarnya punya ebook juga. Judulnya Kitab Rahasia Angka Kembar. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa belanja di Instagram aku sebenarnya ada juga. Nah, jadi karena mulainya ya dari kedekatan dengan angel numbers ini, aku jadi tertarik sebenarnya dengan angka-angka ini. Dan tahun lalu kira-kira aku juga menyiapkan suatu modul, suatu kursus online course dengan tema numbers. Jadi aku sempat bikin polling juga di sosial media dan kemudian kita sama-sama decide, sama-sama putuskan judulnya adalah The Spiritual Message of Angel Numbers. Nah, hari ini rencananya lewat webinar hari ini, aku rencananya mau sharing sama teman-teman mengenai online course tersebut. Jadi teman-teman please stay tune sampai di akhir banget webinarnya, karena aku mau share seperti apa sih nanti seperti apa sih nanti online course-nya. Dan hopefully teman-teman di sini semuanya bisa join juga. Jadi bisa dapat wisdom, bisa dapat spiritual message di balik angka-angka berulang yang teman-teman sering temui. Nah, aku pengen tahu dulu dari teman-teman di sini, boleh tolong tulis di kolom komentarnya, siapa di sini yang selama ini merasa sering banget dapat angel numbers. Jadi kalau misalnya ada, boleh tolong tulis di kolom komentar. Dan kalau mungkin ada angka tertentu yang sering dijumpai, bisa sharing juga angkanya itu angka berapa. Nah, ada yang bilang aku gitu ya. Aku pun sama, eh, terutama di ya awal-awal banget ya belasan tahun yang lalu sampai sekarang juga mungkin masih ada, tapi terutama di awal-awal banget itu seringnya sangat-sangat sering. Ada yang bilang 11-11, ada yang 4-4-4 di sini ya, ada yang 15-16, 8-8-8. Yes, jadi eh, ada banyak angel numbers yang teman-teman
sering jumpai nih ya. Uh, saya Kak keluar angka 69 terus cari-cari harmonis antara dunia dan keluarga. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, jadi banyak banget kan teman-teman di sini yang sering dapat angel numbers. Dan kadang-kadang kita cari artinya tuh di internet gitu. Kita pengen tahu artinya apa sih itu dari internet. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa dapat jawabannya sendiri. Dan mungkin juga angka 222 misalnya buat kita sama buat Lina misalnya bisa jadi beda. Lin. Karena pengalaman kita beda dan bagaimana kita memaknai angka 2 itu bisa jadi beda. Tergantung konteks kehidupan kita juga lagi dalam fase seperti apa. Nah, jadi rencananya di online course-nya aku akan share gimana caranya ya kita bisa menggunakan angel numbers ini sesuai dengan apa yang sedang kita alamin dan kita bisa cari tahu jawabannya tanpa harus googling mulai dari sekarang. Nah, jadi hopefully teman-teman tertarik untuk bisa belajar juga gimana caranya ya. Oke, ini aku jadi teman-teman bahas mengenai angel numbers itu yang membuat eh, salah satunya ya kita membahas mengenai numerologi angka 9 hari ini. Jadi numerologi sendiri semuanya sebenarnya adalah sebuah studi yang sudah lama sekali ya dalam peradaban kita. Bagaimana orang itu percaya bahwa di balik sebuah angka ada makna tertentu, ada vibrasinya, dan setiap vibrasi itu ada maknanya. Dan ini bisa berpengaruh kepada uh, karakter kita, kepribadian kita, talent kita, tujuan hidup kita, bahkan pengalaman-pengalaman yang mungkin menghiasi hidup kita. Jadi sebegitu besarnya sebenarnya pengaruh angka. Bahkan teman-teman, seringkali orang menggunakan numerologi untuk memastikan pasangannya itu cocok misalnya, atau mungkin punya brand bisnis namanya itu cocok. Dan bahkan kalau teman-teman cari tahu studi gitu ya mengenai numerologi ini, banyak brand-brand besar itu ternyata memang mereka itu numerologinya memang bagus-bagus. Nah, jadi percaya nggak percaya, numerologi angka itu memang punya uh, influence, punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini teman-teman kita mau cari tahu juga kenapa sih sebenarnya kita mau belajar, kenapa kita pengen cari tahu mengenai angka 9 ini. Karena memang numerologi itu bisa jadi berguna. Mungkin hari ini kita nggak bahas banyak mengenai angka-angka lainnya, kita akan fokus ke angka 9 ini. Tapi ini buat awareness ya, buat edukasi kepada teman-teman di sini bahwa angka-angka ini, numerologi ini bisa sebagai bahan kita self-discovery dan awareness. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan kita tahu numerologi, misalnya ya, numerologi diri kita sendiri, dari tanggal lahir kita sendiri misalnya, kita jadi tahu kita ini mempunyai personality yang seperti apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan kemudian bisa jadi arah hidup kita seperti apa. Belum tentu itu benar 100% karena tentu banyak faktor lain yang melapisi diri seseorang. Tapi paling tidak kadang-kadang ya kalau buat aku pribadi itu tuh bisa jadi kayak validasi gitu. Oh iya ya, bener aku tuh seperti ini. Jadi aku seperti divalidasi bahwa ternyata aku dengan lahir kepribadian seperti ini, hobi seperti ini, kelemahan kekuatan seperti ini, itu semua tidak kebetulan. Semuanya itu memang sudah sesuai porsinya, sesuai dengan misi hidupku kali ini. Yang kedua, dengan adanya numerologi, kita bisa membantu untuk membuat keputusan. Jadi kadang-kadang numerologi membantu kita untuk cari tahu kapan kita bisa mulai suatu project, kapan misalnya kita mau berpindah, kapan kita mau berhenti kerja misalnya, atau dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, numerologi juga bisa cari tahu bagaimana nih hubungan aku dengan misalnya anak aku atau aku dengan pasanganku. Kalau misalnya kita tahu, mungkin jadinya kita bisa menavigasi hubungan kita dengan orang tersebut tuh dengan lebih baik. Misalnya kita udah tahu kalau kita kelemahannya apa, dia kelemahannya apa. Jadi kita bisa membantu misalnya ya untuk berkomunikasi lebih baik dan seterusnya. Yang keempat, kita bisa mengenal siklus kehidupan. Ini aku suka banget bagian yang siklus kehidupan ini, karena kadang-kadang tanpa kita tahu siklus kehidupan kita, kita jadinya suka menghakimi diri kita sendiri. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Jadi kita suka menghakimi, misalnya kenapa ya aku kok agak lemah sih kayak gini, kenapa ya aku kok agak santai atau apa? Mungkin memang siklusnya lagi kayak gitu. Jadi dengan kita tahu numerologi,
tahu siklus hidup kita jadi bisa memaklumi diri sendiri, lebih bisa sabar, compassionate sama diri sendiri, lebih bisa mengasihi diri sendiri bahwa oh iya, aku tuh lagi dalam tahap ini dalam kehidupan aku. Nggak apa-apa. Kadang-kadang hidup terasa lebih berat, kadang-kadang hidup terasa lebih enteng, lebih lebih mudah dijalanin karena memang ada siklusnya. Yang kelima, healing and transformation ini juga penting banget ya. Karena dengan kita tahu misalnya angka-angka kehidupan kita jadinya tahu apa sih pola-pola yang kurang sehat yang mungkin menghalangi kita untuk maju. Jadi misalnya nih orang-orang yang punya life path, eh, angka life path-nya ya, angka satu misalnya, dia mungkin cenderung orangnya itu pinginnya tuh diakui, pengennya jadi nomor satu gitu. Eh, itu bisa jadi ada hubungannya dengan bukan cuma kepribadian ya, bisa jadi ada hubungannya nanti sama eh, keluarga dan trauma masa kecilnya, bisa jadi banget, bisa jadi banget. Dan jadi dengan tahu bahwa oke aku tuh punya life path number one misalnya, aku jadi paham, oh aku perlu menyembuhkan, aku perlu memulihkan karakter aku atau mungkin suatu pola yang kurang sehat di mana aku harus selalu haus akan validasi orang lain misalnya atau aku merasa lemah kalau aku nggak jadi nomor satu padahal nilai diriku tidak selalu bergantung pada prestasiku gitu itu sesuatu yang kita bisa perbaiki gitu kan kita bisa heal kita bisa transform dan kita tahu apa sih pola-pola yang kurang sehat yang memang nyantol tuh sama life path number kita yang keenam spiritual growth jadi lebih dalam lagi, lebih luas lagi, sebenarnya dengan kita tahu mengenai numerologi, itu bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana kita bisa bertumbuh secara spiritual dan bahkan sebenarnya tahu bagaimana peran kita atau bagaimana posisi kita sekarang ini berkaitan dengan dunia sekitar kita, berkaitan dengan bagaimana secara global dunia ini juga sedang bertransformasi. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, 6 hal yang aku mau share malam hari ini tentang bagaimana numerologi itu bisa bermanfaat buat kita. Dan hopefully nanti teman-teman juga bisa menyelami uh, satu demi satu ya di kesempatan yang lain untuk tahu tentang dirinya sendiri dengan lebih baik. Nah, jadi kita akan fokus sekarang ini ke tahun 2025. Dan kita kemarin baru aja lewat tahun 2024, di mana tahun 2024 itu sebenarnya universal number-nya adalah 8. 8 itu tadi yang bilang angka hoki. Bisa dibilang angka hoki boleh gitu ya, bisa dibilang angka hoki juga. Dan mungkin bagi beberapa orang, angka 8 ini kadang-kadang kalau angka 9 itu mungkin sudah menuju akhir gitu ya, angka 8 itu biasanya juga nggak terlalu jauh beda ya kalau menurut aku ya. Jadi energi-energi transformasinya bisa jadi sudah terasa dan angka 8 itu bisa jadi seringkali tuh bikin kita eh, malah apa ya kita bilang ya, kayak orang go big or go home gitu. Merasa nggak sih kayak go big or go home. Jadi antara kita beneran serius nih ngerjainnya atau enggak kita akan di-challenge, akan ditantang dengan sangat gitu. Nah, jadi em, oke ini yang mengenai ada yang bilang juga karma nggak sih Kak? Kak boleh dijelasin maksudnya seperti apa karmanya? Nah, jadi 2024, 2025, dan 2026. 2025 ini kenapa dia menjadi sangat penting dan aku mau bahas sama teman-teman hari ini? Karena angka 9 itu setelah itu adalah angka satu teman-teman di 2026. Jadi menurut aku, apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini, walaupun bukan cuma 2025 ya, dari kemarin-kemarin, tahun-tahun sebelumnya pun juga penting. Tapi bagaimana kita menjalankan tahun ini, menurut aku akan sangat berpengaruh bagaimana nanti 2026 kita. Di mana 2026 itu adalah angka satu kebetulan kan di universal year-nya. Jadi angka satu adalah angka yang baru lagi nih. Kita akan masuk siklus baru lagi. Jadi 2025 adalah saatnya kita bisa menginventaris gitu ya bagaimana selama ini, selama perjalanan hidup kita selama 9 tahun belakangan ini. Karena kita mau mulai siklus baru di tahun depan. Jadi boleh dibilang dari tahun 2025 ke belakang, 9 tahun terakhir ini, kita tuh ngapain aja. 2025 kurang 9. Berarti selama 9 tahun terakhir ini, kalau kita lihat 9 tahun yang lalu, 2025 kurang 9, kalau kita lihat 9 tahun yang lalu, tahun 2016,
apa yang kita canangkan di 2016, apa yang kita rencanakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita bilang kita mau buat, apa yang kita impikan misalnya tahun 2016. Kira-kira sampai ke 2025 ini kita tuh jalaninnya gimana sih gitu? Apakah kita merasa kita sudah jalankan dengan sebaik-baiknya? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang sangat baik? Nah, ini adalah saatnya kita evaluasi sebenarnya di tahun 2025 karena kita lagi mau mengakhiri suatu siklus putaran 9 tahunan dan tahun depan kita mulai siklus yang baru, teman-teman. Oke. Um, Oke. Nah, jadi masuk ke angka 9. Sebelum kita bedah sedikit mengenai angka 9 ini, aku pingin kita juga in tune. Coba teman-teman bisa lihat angka 9-nya, bisa dirasa-rasakan. Teman-teman di sini aku yakin semuanya pada sensitif, pada intuitif juga. Bahkan mungkin aku merasa teman-teman juga punya bisa memaknai ya angka 9 dengan caranya masing-masing, terlepas dari apa yang aku bilang. Jadi aku pengen coba untuk teman-teman di sini bisa hening sebentar, coba untuk meditasikan angka 9 ini, atau mungkin dirasakan, atau mungkin didengar angka 9-nya, atau dilihat bentuknya. Aku pengen coba teman-teman in tune sama dirinya sendiri. Apa angka 9 buatmu? Bukan apa yang orang bilang ya, tapi apa ya angka 9 ini buatmu? Karena aku yakin teman-teman juga punya jawabannya dalam hati masing-masing. Apa angka 9 ini buatmu? Kalau kita dengar angka 9, apa yang muncul? Mungkin dari bentuknya, mungkin dari rasanya. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada jawaban yang muncul dalam hatinya, atau mungkin dalam benaknya, dalam gambaran visualnya, atau ada yang didengar, mungkin tipenya lebih mendengar, ada yang dirasakan, mungkin bisa share di kolom komentar. Bisa jadi, ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman lainnya. Yes, betul, angka 9 itu adalah angka transformasi, angka ending and beginning, completion dan seterusnya itu semua orang tahu gitu ya. Tapi yang aku mau ajak juga di slide ini adalah untuk teman-teman temukan versi masing-masing angka 9 ini apa. Aku akan coba lihat di kolom chat ada yang bilang eh, digit angka tertinggi. Yes, betul, digit angka tertinggi. Suka banget dengan ini. Kita akan bahas nanti ya di slide-slide berikutnya mengenai eh, angka 9 sebagai digit angka tertinggi. Ada yang bilang changing, yes, perubahan drastis, dan saya deg-degan menghadapinya. Oke, kenapa deg-degan? Ini excited atau cemas nih deg-degannya? Atau dua-duanya? Akhir dari semua yang sudah tercipta, titik kulminasi seperti dekat menuju puncak, sebuah akhir. Kenapa aku sedih ngerasainnya? Kok akhir penderitaan kan senang dong, karena kan akhir ini nggak harus akhir kebahagiaan, bisa jadi akhir penderitaan. Ada beberapa hal yang aku harap bisa berakhir. Keberhasilan dan kebesaran di atas mungkin merupakan kekuatan yang menyeluruh. Oh, menarik sekali. Perubahan drastis dan oke, ada ketakutan tapi juga excited. Oke, thank you. Perubahan ke arah yang lebih baik, akhir dari masa-masa kelam. Nice, yes. Kelimpahan. Kayak ngumumin, oke, I'm done, quit. Ini mau quit ngapain nih? How to survive in facing nine. Oke, ini pertanyaan ya. Jadi teman-teman, aku senang banget teman-teman bisa menjawab angka 9 versi masing-masing. Jadi ini kita udah mulai latihan ya bagaimana kita bisa in tune sama tiap angka. Dan nanti nextnya di online course-nya juga aku akan spill lebih banyak lagi tentang bagaimana kita bisa semakin in tune ya untuk kita bisa mendengar jawaban atau mendengar pesan dari tiap angka yang kita lihat atau kita dengar. Ada yang bilang lagi, I'm done dengan kebiasaan yang tidak membangun. Yes, aku suka banget juga ini sharingnya. Thank you so much. Jadi semua jawaban teman-teman itu aku juga ngerasain, aku juga sangat-sangat relate, dan aku harap apa yang aku sharing sesudah ini bisa jadi sebuah pengingat buat teman-teman juga, dan diriku sendiri juga terutama, karena yes, kita sama-sama di sini saling mendukung, saling mengingatkan, supaya kita bisa bareng-bareng ya, di tahun 2025 kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya.
Jadi, 2025 ini memang mensimbolkan waktu untuk kita refleksi dan bertumbuh. Dan angka 9 ini selain ke dalam gitu ya, ke dalam itu refleksi, bertumbuh, kemudian banyak yang lainnya, transformatif. Keluar pun sama sebenarnya. Keluar itu adalah secara global. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia atau mungkin negara-negara lainnya, mungkin akan ada beberapa hal yang agak menuju puncak tadi gitu ya. Mungkin dari segi finansial, mungkin juga dari politiknya, mungkin dari hal-hal yang mungkin sebenarnya tuh sudah dipendam. Jadi teman-teman tadi aku bilang bahwa angka 9 ini bisa memang kita transformatif ke dalam, tapi juga bisa keluar. Keluar dalam arti berimpact, berpengaruh kepada situasi dunia dari Indonesia, bahkan juga negara-negara lain. Nah, mungkin kita tahu ya di beberapa belahan dunia ada banyak isu yang mungkin boleh dibilang tuh sudah hampir menuju puncak. Kayak ada beberapa hal yang mungkin kekesalan yang terpendam, kemudian ada juga mungkin isu-isu mengenai hal-hal yang udah lama mungkin kedengarannya, tapi tahun ini, mulai dari masuk tahun ini, kemudian jadi hal yang cukup besar gitu. Kayak misalnya kita ngomong di eh, kita ngomong di Indonesia aja deh, misalnya di Indonesia pun juga kita kan masuk ke dalam siklus baru sebenarnya ya, presiden baru di di apa namanya di Amerika Serikat juga sama sebenarnya juga masuk habis pilpres juga mungkin di beberapa negara lain juga setahu aku ada yang seperti itu dan akhirnya dengan masuk ke siklus baru ini banyak hal-hal yang mungkin eh, berakhir gitu ada banyak hal yang berakhir dan mulai baru lagi ada yang mulainya sekarang tapi belum tentu sekarang mungkin tahun-tahun depan karena kalau kita mau mengakhiri sesuatu untuk masuk ke hal yang baru, misalnya dari segi pembenahan pembenahan finansial kah, atau mungkin kalau kayak di US itu pembenahan imigran kah, pembenahan mengenai budget pemerintahan kah, tentu nggak langsung gitu ya, nggak langsung dalam sekali atau dalam setahun, tapi mungkin butuh waktu beberapa waktu. Nah, jadi aku merasa bahwa di angka 9 ini berpengaruhnya bukan cuma buat kita, tapi juga secara global. Nah, kemudian teman-teman memang K9 ini sangat-sangat transformatif, sangat-sangat transformatif dan banyak membutuhkan kita untuk releasing old pattern yang tidak lagi sehat buat kita. Jadi teman-teman saat ini kalau memang teman-teman merasa ada pola-pola yang nggak lagi bisa berjalan, teman-teman boleh tulis di jurnalnya, tulis di kertasnya masing-masing, apa ya pola-pola yang aku tuh perlu tinggalkan. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan journaling ini di akhir tahun, aku pun sama ya, di akhir tahun kemarin aku juga sempat journaling mengenai hal ini, dan aku rasa momen ini adalah momen yang bagus banget untuk kita refleksi kembali, apakah kita sudah melakukan apa yang kita mau katakan, yang kita katakan itu, melepaskan pola-pola itu. Jadi teman-teman karena tahun depan kita masuk siklus yang satu, number one universal year, sebaiknya kalau memang bisa apapun yang memang tidak lagi kita butuhkan, kita bisa lepaskan di tahun ini supaya tahun depan teman-teman kita lebih in harmoni sama keadaan global. Walaupun tiap dari kita tentu personal year number-nya beda-beda ya. Jadi ada universal year, ada personal year number. Personal year number kita memang beda-beda tiap orang. Nanti kita akan bahas juga. Tapi kalau misalnya kita bisa lepas-lepasin nih sekarang ini, akan nanti berpengaruh supaya tahun depan kita bisa in alignment lebih harmonis dengan angka satunya. Jadi mulai barunya tuh lebih enak. Kalau kita bisa lepas-lepasin tahun ini. Seperti apa sih yang perlu dilepaskan? Misalnya victim mentality, mental sebagai korban. Itu aku rasa sesuatu yang perlu kita lepaskan. Ketakutan, fear, any kind of fear, coba dilepaskan juga. Kalau ada ketakutan, boleh di list down saat ini di buku jurnalnya masing-masing. Ketakutan seperti apa ya yang saya masih pelihara? Ketakutan orang bilang apa? Ketakutan untuk untuk gagal misalnya, takut takut dibilang lemah, dibilang nggak bagus, takut akan penolakan, takut ditinggalkan,
Mungkin ada beberapa fear yang kita punya. Somehow di tahun ini, mulai masuk tahun ini, aku juga sering nanya ke diriku sendiri, what would I do? Apa yang akan aku lakukan kalau aku nggak punya rasa takut? Apa yang aku akan kerjakan? Apa yang aku akan buat? Akan jadi orang seperti apa aku kalau aku nggak memelihara takut ini lagi? Kalau aku lepaskan takutnya, aku kan jadi orang kayak gimana ya? Aku mau ngapain ya sekarang? Kalau aku nggak bawa-bawa lagi rasa takutnya. Jadi teman-teman, hopefully uh, webinar kita malam hari ini bisa men-trigger teman-teman juga untuk melakukan hal yang sama ya, mengevaluasi ketakutan apa yang aku masih simpan, pola-pola kurang sehat apa yang aku masih simpan, saatnya kita bisa lepaskan. Oke. Nah, aku lihat di kolom chat ada beberapa komentar. Overthinking, bangkrut, masuk penjara, dan lain-lain. Oke, jadi kalau overthinkingnya ini kita bisa lepaskan, kita bisa transform menjadi sesuatu yang produktif. Misalnya, kita bisa cari solusi mungkin terhadap eh, terhadap apa yang sedang kita alami. Mungkin bisa buat plan A, B, C. Mendingan mendingan overthinkingnya dipakai untuk bikin plan A, B, C gitu misalnya ya. Dibanding kita terus-menerus mikirin hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi juga kok dalam hidup kita. Ada yang takut perubahan. Takut perubahan ini juga sangat wajar, tapi kadang-kadang perubahan itu justru membantu kita. Perubahan itu memang nggak nyaman ya, tapi kadang-kadang justru membantu kita. Karena kita, kalau kita nggak mau berubah, biasanya universe yang akan bikin kita berubah. Dan kalau misalnya kita nggak ngikut, biasanya malah kita jadinya stuck gitu, atau kita jadinya kelelahan. Jadi itu. Kemudian ada yang DM aku bilang harus buang victim mindset. Yes, dilepaskan aja victim mindsetnya. Udah nggak relevan lagi, udah nggak penting banget ya victim mindset itu tuh udah jadul banget lah. Energinya tuh nggak pas banget untuk kita bawa sebenarnya. Karena victim mindset itu kita sebagai korban, artinya kita no power. Kalau kita adalah korban, kita nggak responsibel akan hidup kita no power. Berarti kebahagiaan kita, kesuksesan kita tergantung orang lain, tergantung alam semesta. Maksudnya alam semesta ini adalah tergantung ya planet bergerak misalnya. Of course nggak selalu seperti itu. Kita juga punya andil untuk menentukan bagaimana hidup kita ini kita mau maknai, bagaimana kita mau jalanin hidupnya. Mungkin memang hidupnya lagi nggak enak, tapi bagaimana kita merespon akan mengubah banyak hal. Ada yang bilang instability, takut memulai dari nol lagi, terutama di aspek karir. Thank you sharingnya. Um, Ini kalau takut memulai nol dari nol lagi, tentu ada beberapa ini ya, ada beberapa layer mungkin di sini. Kenapa bisa begitu dan seterusnya. Takut kehabisan uang, pernah mengalami di fase ini karena banyak sekali pengeluaran dan itu masa-masa yang kelam bagiku, sedangkan gaji masih lama. Thank you banget sharingnya ini. Takut mencoba, takut gagal dalam segala aspek, takut berhadapan dengan orang yang memberikan trauma besar kepada saya. Thank you so much ini sharing-sharingnya ya. Jadi aku rasa apa yang teman-teman tulis di sini bisa berkaitan juga untuk teman-teman lainnya dan kita jadinya bisa memvalidasi dan menguatkan satu sama lain. Nah, teman-teman, kalau sudah tahu nih, kalau sudah tahu bahwa kita membawa pola ini sampai sekarang dan membawa ketakutan ini sampai di titik ini, like it or not, suka atau nggak suka, aku merasa 2025 ini akan jadi PR kita untuk lepaskan. Antara kita mau melepaskannya sendiri dengan sukarela, atau nanti universe yang akan bantu kita untuk lepaskan dengan caranya. Gitu. Jadi, seperti itu aku ngerasanya. Kalau misalnya kita mau jadi co-pilot, kita mau jadi co-pilot, mungkin kita bisa bisa coba untuk uh, berusaha juga untuk melepaskan, berusaha juga untuk take action gitu maksudnya, untuk mengakali atau mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Dan kalau memang teman-teman merasa perlu, bisa sign up entah itu sesi terapi, sesi konseling, sesi coaching, bisnis coaching, bahkan apapun. Jadi seek for help, seek for professional help kalau memang dibutuhkan. Ada yang bilang takut hal-hal di luar kontrol saya, Kak, seperti kesehatan orang tua dan pasangan, Kak, jadi cemas banget. Yes, ini semuanya relatable ya teman-teman. Tapi teman-teman juga tahu kalau ada orang
mencemaskan kita, pernah berasa nggak sih kalau ada orang cemasin kita, rasanya gimana? Rasanya berat, guys. Kalau ada orang cemasin kita, di kitanya rasanya berat dan jadinya tuh malah nggak tenang. Jadi kalau kita mencemaskan orang lain, tanpa kita sadari kita sudah mentransfer energi yang kurang positif ya kepada orang tersebut. Jadi dibanding kita cemas misalnya orang tua kita, kita pelihara kesehatan mereka dengan cara-cara tertentu misalnya. Jadi kita lakukan upaya dibanding kita cemas berlebihan. Oke, aku lanjut lagi. Jadi teman-teman, change is the only constant. Embrace it to grow and transform your life. Kenyataannya, suka nggak suka, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Jadi, kita perlu berdamai dengan perubahan, kita perlu embrace perubahan supaya kita bisa ikut bertumbuh dan kita bisa mengubah, mentransform hidup kita. Jadi, teman-teman, kita masuk ya. Ini kita masuk ke 2025-nya. Angka 9-nya maksudnya. Angka 9 ini ada tiga elemen yang aku mau bahas di malam hari ini mengenai angka 9. Yang pertama, angka 9 ini memang adalah mengenai completion and endings. Jadi, completion itu artinya ada satu siklus yang mau komplit gitu ya. Dan bisa jadi berakhir. Aku mengibaratkan angka 8 9 itu tuh kayak kalau teman-teman pernah lihat kurva, dia tuh udah di atas gitu kan, dia tuh udah di atas. Kalau misalnya teman-teman, kebetulan aku waktu kuliah studinya tuh marketing. Di marketing itu ada kurva mengenai produk apa namanya ya, pokoknya mengenai suatu produk, bagaimana produk itu tuh ada pengenalan, kemudian dia mulai growing awareness-nya, kemudian ada yang namanya mature, ada yang namanya produknya udah mature. Artinya produknya tuh udah dewasa produknya. Jadi dia itu udah agak mentok dikit lagi, udah agak mentok. Biasanya di brand-brand yang baik gitu ya, yang percaya akan perlunya sustainability berkelanjutan. Ketika produk udah mulai mature, udah mulai dewasa, sebelum dia jadi busuk, kemudian biasanya akan muncul nih produk baru yang diinovasikan, dimodifikasi dari produk lama yang sudah berhasil ini. Teman-teman pernah kan lihat kayak gitu ya? Dari kita anggap, aduh, aku ambil contoh misalnya dari ayam goreng deh. Kita lihat ayam goreng ya, ayam goreng brand-brand besar. Ayam gorengnya tuh udah nggak fail gitu, udah foolproof lah ya, udah pasti semua orang suka gitu. Dan ayam gorengnya sendiri nggak ada yang perlu diubah. Tapi kemudian supaya orang nggak jenuh kan produknya sudah mature, dia kan tambahin nih, misalnya ayam goreng bumbu serundeng misalnya, atau ayam goreng Korea gitu kan. Jadi dia akan campur-campur gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ketika produk ini mature, dia akan masuk lagi gitu. Dia akan masuk lagi menuju suatu gagasan baru yang bisa membuat produk tersebut tetap sustain, tetap berlanjut, teman-teman. Jadi aku merasa angka 8 9 itu juga mirip-mirip seperti itu. Eh, Jadi dia bisa menginspirasi kita untuk membuat sesuatu yang memang perlu dan baik buat hidup kita. Jadi ibaratnya nih kalau teman-teman berbisnis atau teman-teman punya goal finansial, apa yang kita bisa lakukan supaya dia sustain, supaya ketika produk kita atau keadaan kita sudah mature, dia nggak busuk di situ gitu ya. Dia tetap bisa lanjut gitu. Jadi itu yang aku rasa bisa kita renungkan. Dan ntar aku tutup dulu chatnya karena menarik sekali ini bahasanya. Nah, jadi teman-teman, completion ini juga bisa berarti adalah reward atau hadiah atau keberhasilan dari usaha panjang kita. Jadi kalau teman-teman merasa udah bertahun-tahun berusaha, bisa jadi tahun ini adalah tahun di mana kita meraup hasilnya, kita panen hasilnya. Jadi ibaratnya tuh kalau kayak sebuah siklus teman-teman sudah di puncak nih, sudah di puncak. Jadi satu sisi kita bisa meraup hasilnya, di satu sisi lagi jangan sampai setelah itu kita langsung turun down jadi collapse gitu ya. Kita perlu sustain gitu. Kebayang ya teman-teman maksud aku di sini ya.
Jadi dia adalah bagian dari kita meraup panen, tapi di saat yang bersamaan temukan satu celah untuk kita tetap bisa berlanjut, bisa sustain. Nah, kalau kita bicara mengenai ending, bisa jadi memang ada yang ending. Dan sebenarnya kalau ending ini nggak harus nunggu angka 9 sebenarnya, tapi di tiap tahun pun akan ada beberapa kali momen kita bisa melakukan ending-ending kecil sebenarnya. Makanya kalau kita lihat planetary movement itu ada retrograde dan seterusnya, salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa ada ending-ending kecil ini, supaya kita bisa rilis di sepanjang tahun ini apa yang kita perlu rilis. Tapi di tahun ini sepertinya memang energinya lebih signifikan untuk kita rilis. Jadi kalau emang ada yang misalnya mau berpindah tempat atau berpindah tempat kerja, berpindah lokasi, berpindah apapun, ada yang membuat perubahan besar, bisa jadi tahun ini akan didukung kita. Energinya tuh akan mendukung kita untuk bisa melakukan perubahan besar tersebut. Mungkin ada yang relate juga di sini, ada yang mungkin mau pindah, ada yang mungkin mau pindah kerja, ada yang mungkin lagi mengusahakan kehamilan, bisa juga mungkin ada yang lagi mau buka bisnis baru atau mengakhiri bisnis lama, mau memastikan proyeknya mau dilanjut apa nggak lanjut. Hal-hal seperti itu aku rasa ya. Kemudian juga secara mental, emosional, mungkin banyak juga teman-teman yang merasa sudah have enough gitu, kayak udah kita udah empat banget, udah muak banget sama diri sendiri yang lama. Kayak aku nggak bisa balik jadi Amelia yang itu lagi. Itu tuh udah nggak bisa lagi aku jadi orang kayak gitu. Aku adalah orang yang baru. Jadi di momen-momen ini akan banyak perasaan-perasaan seperti itu. Kita kayak terdorong, terdesak untuk kita lepasin sebenarnya apa yang udah nggak nggak sesuai lagi dengan jati diri kita. Ada yang merasa seperti itu kah? Ada yang bilang sejak 2 tahun lalu berencana pindah kerja, semoga tahun ini terjadi. Ini detail-detail apa ya? Kemudian yang kedua, transformation and healing. Nah, jadi ini nanti di slide berikutnya aku akan jelasin lebih detail ya mengenai what to do-nya di tiap elemen ini. Tapi kita bahas dulu. Jadi yang kedua ini adalah transformation and healing, di mana kita akan terdorong juga untuk bisa embracing, uh, untuk kita bisa menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan ini juga aku rasa secara global ya, secara global juga sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya, tapi aku merasa tahun ini akan lebih signifikan lagi perubahan setiap individu dan kemudian perubahan secara global. Yang ketiga, ada yang namanya collective healing, jadi global awareness and service. Jadi teman-teman, eh, di nomor tiga ini global awareness and service akan ada banyak em, platform, eh, media mungkin juga akan bisa jadi akan ada banyak cara gitu untuk manusia terkoneksi satu dengan yang lainnya dengan jauh lebih mudah. Sudah mudah tapi bisa jauh lebih mudah lagi. Aku merasa kayak AI kemudian juga banyak gitu ya hal-hal kayak ChatGPT dan seterusnya itu kan membantu kita sangat-sangat sangat banyak banget ya AI itu semua. Jadi dengan kemudahan-kemudahan teknologi, banyak manusia sebenarnya bisa terbantu kalau mereka mau memanfaatkan teknologi itu. Bahkan juga sebenarnya untuk kebaikan, untuk service gitu, untuk kebaikan, untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru misalnya, kemudian bisa menyelesaikan konflik-konflik tertentu atau mungkin menemukan solusi terhadap hal-hal yang hal-hal yang mungkin selama ini susah dicari solusinya ya. Mungkin keadaan, let's say misalnya bagaimana air bisa didapat lebih mudah di kota tertentu atau desa tertentu misalnya, itu hal-hal seperti itu akan banyak bermunculan dan lebih besar di tahun ini. Katanya seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke tiap elemennya. Yang pertama adalah completion and ending. Jadi, angka 9 ini memang terasosiasi dengan akhir, mengakhiri sesuatu. Sekali lagi, akhir ini nggak berarti buruk ya, teman-teman. Ada banyak orang takut dengan kata akhir. Tapi akhir ini bisa jadi memang yang kayak tadi ada yang bilang, saya udah mau pindah kerja. Mungkin tahun ini semoga tahunnya ya. Jadi,
ending itu bisa jadi adalah ending suatu hal yang memang kita perlu terjadikan gitu. Kita memang harapkan bisa jadi. Closure ini adalah misalnya kalau ada hubungan-hubungan tertentu, entah sama teman, entah sama pacar kah, atau sama rekan kerja kah, yang memang sama ini tuh sulit, rumit, dan kita nggak tahu masih gimana cara move on-nya. Di tahun ini energinya akan mendorong kita untuk bisa tutup buku dan move on dan juga completion tadi ya, completion dari sebuah siklus 9 tahunan. Dan di Nine Universal Year, uh, ini tuh tadi aku sudah sebut juga manusia kita bisa jadi akan mendapatkan hadiah, mendapatkan upah dari jerih payah kita selama bertahun-tahun ini, terutama ya dari 9 tahun terakhir ini ya. Apa yang kita sudah upayakan 9 tahun terakhir, bisa jadi kita akan meraup di tahun ini. Jadi tahun ini kalau kita mau sukses secara finansial atau karir, bisa jadi adalah kesempatan yang besar. Tadi aku sempat bahas mengenai AI juga. Aku merasa bahwa karena ada global awareness and service ini, bisa jadi orang bisa mendapatkan uang atau kemudahan atau mungkin keuntungan dengan lebih mudah karena informasi itu benar-benar sangat tersebar dan tak terbatas sebenarnya. Jadi kita bisa manfaatkan gitu. Banyak orang sekarang juga misalnya mau melakukan remote work, pekerjaan dari dalam rumah, nggak harus keluar kerja. Jadi mungkin banyak ibu rumah tangga, banyak single parents yang mungkin bisa terbantu sebenarnya dengan teknologi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dimanfaatkan, teknologi ini dan siklus ini tuh bisa membantu kita banget sebenarnya. Kemudian juga let go of what no longer serves and prepare for new beginnings. Jadi kenapa aku tadi bilang produk mature gitu ya, produk tuh udah dewasa. Karena habis ini kita prepare for new beginning. Jadi bukan cuma selesai satu siklus, kita lagi siap-siap untuk masuk ke siklus yang baru sebenarnya. Jadi this could be a year when projects or phases in life come to a natural end. Jadi mungkin ada project yang selesai, mungkin ada hubungan yang selesai, bisa jadi kalau nggak survive, dia bisa selesai dan gak usah takut kalau hubungannya selesai. Karena kalau dia memang selesai, artinya dia nggak meant to be, ya kan? Dia nggak meant to be. Jadi mendingan selesai sekarang, kemudian bisa masuk ke yang baru. Making way for new growth or fresh start in the following year. Jadi apa yang kita udah nggak perlu lagi, mendingan tahun ini dilepasin, tahun depan kita fresh gitu. Eh, Bukan berarti tahun ini kita nggak bisa start fresh ya, bisa bisa banget juga. Kemudian yang kedua, transformation and healing. Tadi kita sudah bahas, aku akan jelaskan lebih dalam lagi di sini, di mana di tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya juga sudah, tapi tahun ini aku merasa habit, kebiasaan, pola-pola, karakter yang mungkin susah ditembus selama ini dari diri sendiri, tahun ini kita jadinya dipermudah energinya untuk bisa kita lepaskan. Jadi yang pola-pola yang sama ini tuh kayaknya gregetan ya. Kenapa sih aku susah lepaskan? Tahun ini aku merasa energinya akan mempermudah kita untuk kita bisa buat perubahan itu, untuk jadi orang yang baru. Jadi lepaskan luka-luka lama. Kalau memang masih ada kita benci, dendam, susah memaafkan. Tahun ini, teman-teman, tahun ini coba cari bantuan, coba perdalam lagi eh, pelatihan batinnya supaya kita bisa lepas-lepaskan ini ya. Sehingga kita bisa menemukan, kita bisa menuju higher level of understanding or consciousness. Jadi kita bisa lebih dalam lagi secara kesadaran kita, pengertian kita. Dan di tahun ini bisa juga teman-teman yang merasa adalah seorang healer, entah healernya secara Reiki, energy healer, baca kartu kah, atau mungkin mungkin perawat, dokter, mungkin healing untuk lebih animal, atau mungkin lebih ke environmental healing, atau mungkin lebih penulis, atau mungkin teman-teman di sini ada yang scientist, ada yang orang service, apapun profesinya, nggak harus healer as in healing apa ya eh, kayak energy healer or psikolog gitu nggak harus, tapi apapun pekerjaannya tahun ini teman-teman akan lebih terpanggil untuk bisa menggunakan profesinya atau hidupnya untuk membantu orang lain. Jadi nggak cuma sekedar kerja, tapi teman-teman kerja itu lebih pengen punya makna gitu.
nggak cuma sekedar cari duit, walaupun duit itu penting ya, tapi bukan cuma sekedar cari duit, teman-teman mungkin akan lebih terpanggil untuk bisa membantu orang lain. Nah, jadi tahun ini adalah tahun yang bagus banget teman-teman untuk kita bisa introspeksi, untuk kita bisa make peace sama apapun yang ada di masa lalu dan kita maju ke depan dengan lebih jernih pandangan kita. Em, Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih punya hubungan kurang sehat misalnya sama orang tua kah, sama pasangan kah, sama anak kah, rekan kerja dan seterusnya. Tahun ini teman-teman eh, ada dua hal. Yang pertama, mungkin bukan cuma dua hal, tapi dua hal secara dominan ya. Yang pertama adalah kalau memang misalnya teman-teman merasa selama ini sudah berusaha dan sulit untuk bisa berubah, tahun ini mungkin akan lebih mudah untuk teman-teman memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang teman-teman merasa bahwa sudah sangat sulit gitu ya, sama juga sangat sulit, mungkin tahun ini benar-benar dipisahkan, bisa juga malah jadi dipisahkan. Jadi agak ekstrim mungkin ya, yang satu jadinya benar membaik, yang satu benar-benar dipisahkan. Jadi let's see apakah kita bisa this connection can survive gitu. Kemudian yang ketiga, Global Awareness and Service, di mana angka 9 itu sebenarnya berhubungan sama humanitarianism, compassion, dan juga ada sense of duty kepada masyarakat luas. Jadi kemungkinan besar teman-teman secara universal akan ada fokus terhadap global issue, social justice, collective healing, dan secara individual pun jadinya juga sama ya, karena apa yang terjadi secara global berpengaruh kepada individu, apa yang terjadi kepada individu juga berpengaruh kepada global. Nah, jadi sekarang ini apa sih yang kita apa sih yang kita perlu lakukan secara spesifik? Tadi kita udah bahas banyak, tapi coba kita tambah lagi ya, tambah lagi lebih mendetail apa-apa aja. Jadi yang pertama, uh, untuk kita bisa menavigasi tahun 2025 dengan lebih baik, yang pertama adalah let go of the past and close unfinished chapters. Jadi secara spesifik teman-teman, aku sarankan first thing first yang mungkin lebih gampang adalah declutter. Declutter itu berarti kita bersih-bersih, beres-beres, mulai dari hal kecil deh. HP kita misalnya, aduh ini karena aku pakai background. HP kita misalnya. Jadi mungkin dari phone book kita, dari email kita, dari Instagram, sosial media kita, yang kita mau unfollow, yang kita udah nggak mau buka-buka lagi, aplikasi yang sudah numpuk. Jadi kita coba declutter dari digital misalnya. Kemudian dari meja kerja kita, kemudian dari kamar kita, dari kantor kita. Jadi energi decluttering, aku sih berasa banget ya, masuk tahun 2025, dari akhir tahun kemarin itu juga udah sangat-sangat berasa banget decluttering. Betul banget, hapus foto mantan ini juga sama. Hapus foto mantan, mantan-mantan yang apapun siapapun itu juga bisa dihapus-hapus semuanya. Itu juga termasuk decluttering, aku setuju banget. Jadi apa yang udah nggak perlu dilepas-lepasin. Barang-barang yang mau dijual, yang mau disumbangkan, bawa keluar dari rumah. Baju-baju juga sama. Jadi declutter dan declutter. Entah itu dari berbagai elemen. Declutter berat badan juga termasuk mungkin ya. Declutter berat badan, kemudian pola makan kita, pola tidur kita, pola olahraga kita, lifestyle kita itu juga sama. Jadi itu bagian dari kita let go of the past. Intinya aku yang tahun 2025 udah nggak bisa sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Diriku yang dari 2024 cannot survive in 2025. Diriku yang dari 2024 tidak bisa bertahan hidup di 2025. Makanya dia harus mati. Kira-kira gitu. Jadi apa yang kita memang perlu lepaskan, lepaskan. Oke. Kemudian di clutter ini kan ada aku tulis close unfinished chapters. Ini penting banget ya. Jadi teman-teman gini loh, kalau misalnya ada hubungan tertentu yang hidup segan masih tak mau gitu ya. Kayak teman bukan teman, diajak pergi nggak mau. Tapi dia kita panggilnya teman gitu. Kadang-kadang ada yang kita tuh nggak enak gitu, nggak enak, enak nggak enak gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Jadi kalau emang kita merasa bahwa ini tuh nggak sefrekuensi sama aku, teman-temannya, atau mungkin lingkungan pergaulannya,
kita nggak perlu ikutin lagi sebenarnya. Of course, ini semua tergantung konteks. Aku tidak menyarankan sesuatu yang eh, perlu diikuti secara general karena tiap orang beda-beda. Tapi yang aku maksud di sini adalah kita bisa memutuskan sesuatu yang memang sudah nggak sesuai frekuensi kita, kira-kira gitu. Apalagi kalau memang agak toksik dan kurang sehat buat mental kita misalnya. Nah, jadi eh, unfinished chapters ini, entah itu dari pertemanan, lingkungan, pertemanan misalnya, atau ini juga buat aku relate banget. Kadang-kadang kita tuh punya tab banyak banget di kepala kita. Tab bukan cuma tab website ya, di browser banyak ya. Ada beberapa puluh tab misalnya. Di kepala kita pun sama, kita punya banyak tab di kepala kita. Misalnya, termasuk unfinished project. Misalnya gini, aku pengen punya podcast misalnya yang bahas mengenai A, B, C misalnya. Dari dulu udah pengen, tapi nggak pernah kejadian. Mungkin tahun ini adalah saat dimana aku bilang, Mel, memang mungkin nggak perlu bikin podcast A, B, C itu, kita bisa lakukan yang sudah ada atau yang lainnya, yang ini kita lepaskan. Jadi karena kalau kita nggak tutup itu tabnya, dia akan nyantol terus di kepala kita. Kita akan jadi merasa bahwa kayak kita ini kurang produktif, kita kurang berhasil, kita nggak konsekuen, kita nggak bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi kita perlu make decision tahun ini, kita mau lanjutin atau tutup. Jadi kalau misalnya proyeknya kita mau lanjutin, podcast ABC itu, then go lanjutin tahun ini. Tapi kalau memang kita merasa bahwa kayaknya udah bukan aku lagi deh, kayaknya hal ini tuh proyek ini udah nggak sama lagi deh sama aku, lepasin gitu. Karena itu tuh emang akan ngaruh banget ya, ngaruh banget. Karena kalau enggak, kita bawa itu kemana-mana, bawa tab kita tuh kemana-mana di kepala kita. Jadi kayak unfinished business kita, unfinished project kita tuh jadi banyak banget. Jadi kalau kita buat keputusan sekarang, lanjut atau stop, kita akan lebih lega habis itu. Merasa relate gak sih sama yang satu ini? Karena kalau aku sih relate banget ya yang ini. Aku merasa aku tuh punya banyak banget ide, kadang-kadang belum tentu dikerjain, kadang-kadang malah punya ide doang, kerjain cuma setengah, seperempat, sepertiga gitu ya, terus banyak bertaburan di mana-mana. Jadi mungkin kadang-kadang ada saatnya kita bisa bilang, oke yang ini aku mau kerjain sampai selesai, selesaiin tahun ini, atau kita nggak mau lagi, nggak apa-apa. Jadi palingnya kita punya akhir untuk hal tersebut. Kita nggak gantungin dia. Oke. Nah, jadi itu reflect and release habis itu ya. Reflect and release. Jadi kita refleksikan hidup kita, diri kita, apa yang kita perlu rilis, termasuk orang, habit, barang, eh, pertemanan, pekerjaan, project, bisnis yang udah nggak menguntungkan lagi, dan kita cuma pelihara karena pertemanannya, karena kita pengen gengsinya mungkin, hal-hal kayak gitu, atau mungkin pacar yang kita yakin nggak akan jadi suami. Misalnya ya kayaknya enggak deh misalnya kayak aku nggak suka deh bagian ininya tapi kayaknya aku nggak bisa lepasin dia gitu hal-hal kayak gitu mungkin ini bukannya aku suruh kalian lepasin seseorang ya tapi kok kalian coba tes sendiri ke dalam hati ini tuh yang aku mau bukan sih gitu dan tentunya adalah practice forgiveness memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri di sini agak signifikan ya, karena kalau kita mau tutup buku untuk banyak hal, kita perlu bisa memaafkan bahwa yes, kita nggak bisa bawa-bawa ini lagi, kita maafin, kita belum selesaiin ini, maafin diri sendiri karena kita belum sesuai yang kita harapkan, maafin diri sendiri karena memang kita perlu say goodbye kepada banyak hal dalam diri kita juga. Eh, kita bisa say goodbye sama bagian diri kita yang penakut, say goodbye sama bagian diri kita yang rapuh, yang mungkin pemalu, yang kurang percaya diri, kita bisa say goodbye sama mereka. Kita bisa practice forgiveness and self-compassion sambil kita melakukan itu. Jadi ini sangat-sangat indah, sangat-sangat transformatif banget kalau teman-teman lakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua dan ketiga sebenarnya ini udah aku bahas di satu tadi lah ya, udah banyak yang terbahas. Focus on personal growth and inner healing, deep introspection. Jadi usahakan introspeksi ini bukan cuma di awal tahun. Aku merasa di tahun 2025 ini penting banget buat kita untuk evaluasi itu lebih sering lagi. Kalau bisa tiap bulan, kalau bisa lagi bahkan tiap minggu, tiap 2 minggu, evaluasi secara rutin. Karena itu akan membuat
pengaruh yang sangat besar kalau kita evaluasi lebih sering. Apalagi kita sudah di akhir sebuah siklus, betul ya. Kita bisa ingat lagi 2016 sampai sekarang kita ngapain aja, mana yang kita suka, kita nggak suka, kita mau beresin, kita nggak mau beresin, mana yang kita mau bawa ke tahun 2026, di mana itu bisa berpengaruh kepada 9 tahun berikutnya dari hidup kita. Kebayang nggak sih panjangnya kayak apa? Jadi, apa yang kita lepasin hari ini dan kita mau mulai di babak ini akan berpengaruh ke 9 tahun ke depan, teman-teman. Oke, jadi deep introspection, heal and transform. Heal and transform ini juga artinya sekali lagi kalau teman-teman merasa butuh professional help, carilah professional help, heal. Kalau misalnya nih tadi ada yang bilang punya kesulitan mengenai keuangan atau mungkin takut mengenai karirnya, mungkin healnya adalah heal secara spesifik mengenai hal tersebut. Mungkin kita bisa cari tahu, cari mentor bahkan mengenai industri dari pekerjaan kita. Jadi coba cari solusinya gitu ya. Karena kalau misalnya kita hidup seperti robot, yang aku percaya teman-teman yang ada di sini tentunya bukan yang seperti itu. Teman-teman di sini tentunya adalah orang-orang yang penuh kesadaran, yang sudah awaken, yang bangun, yang melihat dirinya, yang bisa mengamati dirinya sendiri. Jadi usahakan supaya nggak menjalani hidup seperti robot, tapi sering-sering evaluasi, sering-sering refleksi, heal and transform. Yang ketiga adalah contribute to the greater good and serve others. Jadi, praktekkanlah ulas asih, compassion, dan kalau bisa, uh, terlibatlah dalam kegiatan komunitas. Charity, menyumbang, berdana, entah itu berupa uang ataupun bukan berupa uang. Di tahun ini, Love Ground Berbagi Kasih akan rencananya akan aktif beberapa kali lagi sepanjang tahun ini. Tahun lalu kebetulan aku memang eh, tidak tidak fokus ke sana ya. Tahun lalu, tahun sebelumnya lagi, setiap bulan kita ada charity project. Jadi kalau teman-teman sudah ini tertarik untuk ikutan bergabung untuk melakukan charity bareng-bareng, bisa ikutan juga Love Ground Berbagi Kasih. Di minggu lalu kita baru aja bagi 300 nasi kotak. Dan mungkin nanti di bulan depan kita ada kegiatan-kegiatan lainnya, bisa join juga. Nah, jadi teman-teman, ada 3 hal ini. Nanti sesudah ini kayaknya aku masih ada slide lain lagi, tapi sejauh ini, teman-teman, itu adalah beberapa tips yang aku juga rasa relevan banget buat aku relate banget juga, dan hopefully bisa memantik uh, inspirasi buat teman-teman, dan bukan cuma inspirasi ya, tapi juga mendorong teman-teman untuk bisa take action, melakukan apa yang perlu dilakukan di tahun 2025. Dan sekali lagi aku ingetin, kalau teman-teman merasa ada bagian-bagian yang menarik, bermanfaat, bisa di-capture, boleh di-tag nanti ya di sosial media aku dan juga di Love Ground. Supaya banyak orang yang bisa tahu juga, bisa dapat manfaat juga, dan nanti bisa juga join di webinar-webinar berikutnya. Oke, aku lihat chat lagi. Oke, ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai Universal Year Number 9. Nah, aku mau ajak teman-teman menyadari bahwa number 9 itu baru Universal Year loh, belum Personal Year Number. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya personal year number adalah di hidup kita pribadi sebagai seorang Amelia Devina ini, aku tuh angkanya angkat keberapa gitu. Jadi misalnya di sini misalnya ada Kak Maria misalnya. Kak Maria bisa cara mencari tahu personal year number-nya adalah dengan menuliskan, menjumlahkan birth date, birth month, dan tahun 2025. Jadi misalnya lahirnya di tanggal 7, ulang tahunnya lahir tanggal 7 bulan 10, berarti 7 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Kebetulan dari 2025 kita tahu 9 ya. Udah tahu kita bahwa 2025 itu adalah 9. Jadi birth date misalnya 7 tambah 10 tambah 9 gitu. Oke, coba masing-masing hitung sekarang dan nanti teman-teman bisa tahu ada di angka berapa.
Misalnya tadi yang 7 Oktober, 7 tambah 10 tambah 9, 26. Berarti angkanya di angka 8, personal year number-nya. Jadi tujuannya untuk apa tahu? Tujuannya adalah untuk tahu sebenarnya kita ini di siklus yang keberapa, ya, yang di siklus yang mana? Apakah kita di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9? Dan kemudian kalau kita sudah tahu, jadinya kita bisa tahu bagaimana hubungannya personal year number kita terhadap si universal year-nya. Kalau aku misalnya, aku pribadi, personal year number aku adalah angka 3. Jadi angka 3 itu banyak berhubungan sama collaboration, cooperation, kemudian banyak juga mengenai creativity, self-expression, kemudian juga mengenai keep going, mengenai um, ya gitulah ya, banyak mengenai creativity, self-expression, kemudian juga try new ways, maintain, kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu akan banyak besar di angka 9 gitu. Elemen tersebut akan banyak besar di angka 9. Jadi teman-teman jadinya tahu kira-kira di hidup aspek hidup yang mana yang akan berdampak. Kok jumlah kalender yang tahun lahir sama jumlah dengan 2005 sama sama 3 juga. Berarti mungkin memang sama 3 personal year number-nya. Maksudnya gimana nih? Nggak paham. 24 tambah 7 tambah 9 sama dengan 40. Oke. Oke, jadi ada yang teman-teman sudah tahu ya. Kalau misalnya angkanya double, misalnya 20, artinya 2 tambah 0 sama dengan 2. Kalau misalnya ada yang 11, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau 2 digit ditambah, teman-teman. Misalnya 15, jadinya 6 gitu. Oke, jadi kita ketemuin sampai 1 digit. Oke. Nah, jadi apa sih arti-artinya? Karena tiap orang beda, teman-teman. Aku nggak akan bahas panjang lebar di sini. Tapi aku secara general aja ya. Jadi angka satu ini, kalau angka satu akan banyak membahas mengenai bagaimana kita secara individu, kan nomor satu ya, secara individu tuh bertumbuh. Mungkin akan banyak ada ide-ide baru, kemudian juga bisa jadi berhubungan sama personality, kaitannya angka 9 kita ya. Kemudian yang nomor 2 bisa jadi mengenai relationship, bisa juga mengenai harmony, bisa juga mengenai kesehatan. Angka 3 tadi yang teman-teman angka 3 sama kayak aku ya, bisa bahas mengenai, bisa mungkin banyak mengenai cooperation, mengenai collaboration, mengenai creativity. Kemudian angka 4 ini mungkin mengenai home, your home, family, banyak kaitannya dengan home, family, mungkin juga structure, mungkin juga finance, bisa jadi juga. Untuk teman-teman angka 5 ini yang mengenai social life. Mengenai social life kalau angka 5. Angka 5 tadi, angka 5 ini juga berhubungan sama uh, grup-grup kita ya, community, service, kemudian juga bisa jadi mengenai self expression juga masih masuk di sini, adventure. Angka 6 biasanya memang berkaitan dengan harmony, kemudian juga mengenai balance, mengenai dua kubu, dua ekstrim berbeda bagaimana supaya bisa balance biasanya. Angka 7 banyak mengenai spirituality, banyak mengenai service juga, banyak mengenai mindset juga. Angka 8 banyak mengenai finance, bisnis, kemudian keuangan, kemudian juga bisa masih berhubungan dengan family juga masih bisa berhubungan. Kemudian angka 9 berhubungan dengan, ya tentu kita udah tahu ya, angka 9 berhubungan dengan transformasi, berhubungan dengan ending and beginning, completion, kemudian juga bisa jadi spiritual growth yang lebih besar, transformasi. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti nggak apa-apa, nanti bisa dengar rekamannya. Dan kalau misalnya makin penasaran lagi, ikutan nanti online course-nya, oke? Nah, jadi teman-teman, tadi aku sudah bahas sedikit ya mengenai angka 2026 ini. Bagaimana 2026 ini kita akan masuk ke dalam siklus yang baru. Jadi di tahun ini teman-teman adalah kesempatan buat kita untuk beres-beres bersih-bersih dan hopefully di tahun 2025 ini kita bisa bersih-bersih bareng-bareng ya.
Nah, teman-teman, ada beberapa quote yang aku rasa signifikan dan bisa membantu kita untuk proses kita melalui 2025 ini. Be grateful, bersyukurlah. Karena kalau kita nggak bersyukur atas apa yang terjadi, kita akan merasa kesel mungkin ya. Karena setiap hal yang kita lepaskan, itu membebaskan kita. Setiap hal yang berakhir, membuka pintu yang baru buat kita. Setiap hal yang membuat yang selesai, yang komplit, akan membuka pintu, membuka jalan baru untuk kita move forward sebenarnya. Jadi, kita bersyukur untuk setiap hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Karena every ending is a new beginning. It's okay, karena memang mungkin perlu ending itu terjadi. Dan kemudian guru Giri Parma juga bilang bahwa kita adalah both the traveler and the destination. Jangan sampai kita terlalu fokus pada destinasinya. Aku harus gini, A, B, C. Kita jadi lupa bahwa kita juga perlu have fun along the way. Tujuan akhir kita itu bukan di masa depan, tapi di saat ini, di diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus kepada hal di masa depan, kita lupa untuk berada di saat ini. Untuk kita fokus kepada bagaimana kita menjalani tiap detiknya, untuk bahagia dan damai di tiap detiknya. Karena kita adalah both the traveler dan juga the destination. Kita nggak harus menunggu masa depan untuk bersuka cita, untuk bisa bahagia. Kita bisa bahagia sekarang juga. Ke teman-teman tuh remindernya ya. Dan tadi aku sudah sempat bilang juga bahwa aku sebentar lagi, mungkin dalam beberapa waktu ini aku akan banyak keluarin video-video dan juga edukasi mengenai angka-angka angel numbers. Kenapa aku mau share mengenai angel numbers ini? Karena angel numbers itu adalah salah satu, itu mungkin nomor satu ya waktu itu ketika aku mulai ngejalanin profesi ini. Angel numbers adalah salah satu atau mungkin yang paling orang cari artikelnya di website aku mengenai arti angel numbers. Banyak banget itu kayak bertahun-tahun jadi top one artikel yang paling sering dibaca. Jadi aku merasa bahwa aku perlu meninggalkan legacy supaya ilmu ini nggak aku simpan sendirian, tapi semua orang bisa dapat aksesnya. Jadi kalau teman-teman ikutan nanti online course-nya, ini tuh akan unlimited akses, teman-teman bisa akses kapanpun, dan teman-teman bisa pelajari sesuai ritmenya masing-masing, dan teman-teman bisa bisa um, bertanya sama aku juga sambil belajar, dan aku akan kasih satu video yang nggak panjang-panjang banget ya, sekitar 5 menit kayaknya. Untuk teman-teman dapat bocoran, aku akan share-nya di sini aja untuk saat ini. Akan dapat bocoran seperti apa sih kelasnya, akan kita belajar apa aja dalam kelasnya. Please stay tune supaya teman-teman jadi orang pertama yang tahu mengenai apa yang sudah aku siapin uh, beberapa waktu ini. Dan ini tuh akan teman-teman bisa sign up segera. Jadi belum aku buka pendaftarannya, tapi segera akan aku buka. Dan teman-teman kalau tertarik nanti bisa info dulu ya sama di nomornya admin Lovegram. Welcome to the magical world of numbers. Aku jadi teringat sekian lama yang lalu, di malam-malam penuh kesendirian, aku bicara pada diriku sendiri dan kepada Tuhan, alam semesta. I wish aku bisa berbicara dengan para malaikat. Karena waktu itu aku berpikir bahwa gak ada orang di dunia ini yang bisa benar-benar mengerti aku dan perasaanku. Dan aku percaya bahwa malaikat tuh bisa, manusia nggak bisa. Tanpa aku sadari, apa yang sudah aku lontarkan itu ternyata jadi kenyataan. Dan sejak saat itu, aku betulan bisa punya connection, keterhubungan dengan para malaikat dan juga roh pembimbing. Dan salah satunya adalah melalui angel numbers. It's a very magical world, dan aku berharap melalui online course ini aku bisa berbagi semua pengalamanku dan juga sekian tahun apa yang sudah aku pelajari semuanya untuk kamu. Nah, melalui program ini dan dengan kita bisa decoding
mengartikan kode-kode dari alam semesta ini, kita bisa membuka pintu untuk sebuah hidup yang baru, hidup yang semakin selaras, in alignment dengan tujuan hidup kita, semakin terhubung dengan intuisi kita, dan juga kita bisa semakin bertumbuh secara spiritual. Dan aku yakin kamu yang ada di program ini adalah kamu yang ingin bisa mencapai semuanya itu. Dan lewat program ini juga memahami spiritual message of angel numbers. Manfaatnya apa aja sih kalau kita mempelajarinya? Pertama, kita bisa semakin terhubung dengan intuisi kita dan bukan soal kita semakin peka saja, tapi semakin terhubung dengan intuisi, artinya kita bisa semakin terhubung dengan diri kita yang paling dalam, dengan the higher self kita. Kita bisa memanfaatkan kehadiran angels and spirit guide dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga, tentu dalam hidup kita punya beberapa kondisi di mana kita perlu membuat keputusan di saat sulit, dan ini bisa sangat-sangat membantu. Kemudian kita bisa menerima bimbingan dalam menjalani kehidupan. Siapa yang nggak mau, ya kan? Yang kelima, kita bisa hidup selaras, in alignment dengan tuntunan alam semesta. Dan berikutnya kita bisa hidup dalam synchronicity, sehingga kita tahu bahwa kita itu terbimbing, guided, dan kita tahu bahwa kita sudah di jalan yang tepat, on the right track, karena adanya synchronicity dalam hidup kita. Dan yang paling akhir di sini, yang menurut aku juga tidak kalah penting, bahwa kita bisa memanfaatkan yang aku sebut hak lahir kita, our birthright, bahwa sebenarnya kita lahir di dunia ini, kita itu sudah dilengkapi sebenarnya dengan sebuah sarana, media, untuk berbagai macam media untuk kita bisa berkomunikasi dengan angels dan juga spirit guide. Nah, kenapa program ini berbeda dari program-program lainnya atau apa yang bisa kamu lihat di internet? Karena biasanya kalau kamu cek apa arti angel numbers, kalau kamu Google, kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang hampir sama. Karena apa? Karena mereka semua copy paste. Dan kita akhirnya bingung sebenarnya apa sih jawabannya, dan kita nggak tahu siapa yang menuliskan, apakah sumbernya terpercaya, dan seringkali mereka nggak selalu relevan dengan apa yang kita alami. Nah, mulai dari sekarang lewat program ini, aku berharap kamu bisa mengakses gudang kesadaranmu sendiri dan menemukan jawabannya di dalam dirimu sendiri. Kamu bisa tahu kode rahasiamu dan kamu bisa punya jawaban versimu sendiri. Keren banget kan? Dan aku tahu bahwa kamu pasti bisa. Aku yakin kamu pasti bisa. Dan jawabannya sudah ada di dalam. Semakin penasaran dan sudah siap memulai? Kalau iya, mari kita mulai di bab berikutnya. Nah, jadi teman-teman tadi tuh videonya bocorannya salah satu prolog gitu ya untuk kursusnya. Em, Ya, seperti itu. Jadi, hopefully teman-teman bisa dapat gambaran. Nanti kalau mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya. Jadi, kalau teman-teman tertarik dan merasa, oh ini something aku mau pelajarin juga, teman-teman bisa scan barcode ini supaya kita tahu bahwa teman-teman tertarik untuk ikutan. Nanti teman-teman boleh tanya isinya apa aja, atau mungkin kontribusinya berapa. Tapi yang jelas, karena ini kita buat unlimited access dan juga digital ya, dalam arti teman-teman ini berupa online course, jadinya juga teman-teman bisa bisa sangat-sangat bersahabat banget harganya. Jadi teman-teman silakan bisa scan barcode-nya supaya kita tahu bahwa oh ya ada yang teman-teman antusias. Jadi kita biar mengumpulkan dulu ya teman-teman yang minat ikutan Spiritual Message of Angel Numbers. Silakan boleh di scan barcode-nya. Nah, teman-teman, untuk di pertemuan kali ini, bagaimana angka 9 tadi ya, kita mau tutup webinarnya sebelum nanti ada tanya jawab. Mungkin kalau ada, untuk angka 9 ini, teman-teman,
aku mau info juga bahwa angka 9 ini sebenarnya berdekatan dengan planet Mars. Di mana planet Mars ini juga sangat kita tahu ya planet Mars ini penuh dengan action, ambition gitu. Jadi ada kemungkinan di tahun 2025 ini teman-teman akan berusaha bekerja lebih keras, bekerja lebih baik, lebih cermat, lebih cerdas. Mungkin juga ambisinya akan terpancing gitu ya untuk bisa achieve, untuk bisa meraih impian-impiannya. Jadi aku merasa bahwa sebenarnya energinya sangat mendukung untuk kita bisa uh, culmination tadi, kulminasi untuk mencapai suatu prestasi besar di angka 9. Karena tadi seperti yang teman-teman bilang ya, di angka puncak sebenarnya. Jadi kita mencapai titik tertinggi kita, maturity kita. Dan itu adalah hal yang sebenarnya very rewarding, sangat rewarding itu apa ya? Sangat rewarding lah ya buat kita. Karena ini adalah hasil jerih payah kita selama ini. Dan persiapan untuk babak baru lagi di siklus yang baru lagi. Nah, teman-teman, eh, aku mau coba cek di kolom chat kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Coba ya. Kalau ada yang mau bertanya juga mungkin silakan di kolom chat sekarang atau mungkin ada yang mau open mic, boleh juga. Ya, ini ada banyak yang teman-teman cerita ya tentang kehidupannya. Yes, thank you banget ini untuk semua curhatan-curhatannya. Thank you so much sudah sharing. Aku melihat kayaknya ada banyak teman-teman di sini curhatannya adalah mengenai karir dan keuangan ya. Aku ngerasa bahwa mungkin apa yang sudah pola yang sudah berjalan mungkin nggak serve you anymore. Jadi dalam arti pekerjaan yang lama mungkin memang sudah nggak bisa dibawa ke sekarang. Dan juga kalau memang belum ketemu, coba mungkin gunakan tadi bantuan teknologi seperti yang aku bilang. Mungkin bisa coba cek remote work, mungkin bisa lakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi atau dengan dibantu kemudahan teknologi. Itu mungkin bisa membantu karena dengan adanya teknologi dan dengan keadaan dunia sekarang, sebenarnya kesempatan itu adil merata buat banyak orang sebenarnya. Jadi kalau memang kita bilang, oh enggak, banyak macam-macam, yes memang betul, tiap orang beda-beda. Tapi jangan gunakan eh, kelemahan kita sebagai excuse, sebagai alasan untuk kita jadi kalah, ya kan? Jangan gunakan alasan orang tua saya bukan terhadap orang yang kaya, saya pendidikannya rendah, atau saya nggak punya modal dan sebagainya sebagai alasan untuk kita nggak bertumbuh. Karena di zaman ini justru mulai masuk ke era yang sekarang ini adalah era di mana setiap orang punya kesempatan yang sama. Bahkan kalau bahkan bukan cuma secara finansial, kita ngomong secara spiritual pun Sang Buddha atau para makhluk yang tercerahkan selalu bilang, setiap orang punya hakikat sejati. Setiap orang punya potensi untuk tercerahkan. Setiap orang punya potensi untuk menjadi tercerahkan, untuk menjadi sama seperti eh, Buddha, the enlightened. Buddha artinya the enlightened ya. Jadi nggak ada orang satu orang pun yang tidak mempunyai kesempatan yang sama sebenarnya. Yes, kita membawa karma kita masing-masing, yes, tapi sekali lagi itu bukan excuse kan, bukan alasan buat kita untuk tidak bertumbuh. Oke, jadi yes aku validasi curhatan-curhatannya, tapi ya em, kalau mengenai anak, wah itu perlu cara pribadi mungkin ya kita bahasnya. Oke. Langsung di cut off gitu nggak apa-apa kali ya Kak. Ya tergantung, tergantung banget. Siapa dulu yang mau di cut off? Kalau misalnya bos kan nggak bisa langsung di cut off ya. Pacar juga mungkin nggak bisa langsung di cut off gitu kan. Perlu ada penjelasan. Nggak bisa langsung di ghosting. Nggak boleh malah. Oh, kalau nggak, kalau misalnya life path number kita, ini ada pertanyaan ya. Kalau life path number kita sama dengan eh, personal year number, apakah ada makna khusus? Sepertinya tidak ada sih, sepertinya nggak ada. Berarti mungkin memang angka tiganya itu lagi signifikan digodok di tahun ini. Kemudian angel number sama nggak sih Kak sama kayak angka matrix destiny? Angka matrix destiny itu aku belum terlalu paham apa, tapi sepertinya berbeda.
Karena matrix destiny berarti kan mengenai destiny kita ya. Angel number itu adalah pesan-pesan dari malaikat yang kita jumpai lebih sering frekuensinya. Kalau destiny kan kemungkinan cuma satu, satu itu aja. Kalau angel number itu sebenarnya bertaburan. Bos nggak boleh di cut off kak, mas sudah tidak kerja. Oh, kalau sudah nggak kerja, ya tergantung nih. Aku nggak bisa bilang yes or no because I'm not you. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, ada lagi kah teman-teman di sini yang mau bertanya mengenai angka-angka 9, angel numbers, atau mengenai online course-nya? Kalau misalnya ada, silakan. Kalau enggak, oh ini mungkin, oke Kak, aku lagi semangat banget tahun ini mengeluarkan barang yang nggak milih-milih. Cuma berat banget urusan buku ini. Padahal pakaian lemari sampai isi rumah nggak sungkan. Ini kenapa ya? Buku yang berat. Yang berat tuh buku. Mungkin kita bisa cari tahu buku ini tuh apa maknanya buat kita. Kenapa buku sulit untuk dilepaskan? Apakah ada attachment terhadap buku karena memori yang ditinggalkan atau mungkin isi bukunya atau apa? Aku pribadi beberapa tahun yang lalu udah mulai banyak keluarin buku. Beberapa buku yang aku suka banget, tapi aku rela lepaskan. Aku kumpulin quote-quote bagusnya. Aku salin bahkan. Aku benar-benar ketik salin yang aku rasa penting dari buku itu supaya aku masih ingat pesan-pesan dari buku itu. Kalau emang penting banget, mungkin nggak harus dilepaskan. Kan nggak semuanya harus dilepaskan. Apa beda dengan tarot? Sebenarnya tarot juga ada numerologinya. Jadi kalau misalnya aku misalnya life path aku adalah satu dan di tarot satu itu adalah the magician gitu ya. Jadi sebenarnya berkaitan. Dan em, ya sebenarnya berkaitan sih sebenarnya. Kemudian berapa harganya? Ada yang DM aku ya, online course-nya berapa harganya? Aku belum bisa spill di sini. Aku lagi mungkin nanti setelah aku launching, benar-benar aku launching, aku akan spill. Tapi yang jelas harganya ini di bawah 500.000. Itu aku rencananya udah pasti kayak gitu. Jadi hanya hanya beberapa ratus ribu yang cukup inilah ya, very very affordable sebenarnya. Karena kan digital dan semua orang bisa akses. Jadi hopefully sebenarnya bisa dijual dengan harga yang baik supaya banyak orang di seluruh Indonesia bisa dapat aksesnya juga. Bagaimana dengan decluttering kalau tidak sepaham dengan pasangan apa yang harus dilepaskan? Kita nggak bisa ganti pasangan ya masalahnya ya. Nah jadi atau mungkin bisa nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya decluttering yang hal-hal yang nggak sepaham, ya, kompromi, negosiasi. Misalnya buat kita eh, kalau udah malam, sebelum kita yang harus wajib bersih adalah dapur misalnya. Ya udah dapur aja kita beresin. Kalau buat suami misalnya apa gitu. Jadi kita mungkin nggak harus ngoyo semuanya harus bersih misalnya gitu kan. Atau semua pendapat harus sama. Tapi kita bisa coba negosiasi atau kompromi at the end of the day pada akhirnya em, mana yang penting gitu. Kalau suami nggak mau melepaskan barang, ada kemungkinan dia ada attachment terhadap barang-barang tersebut. Bisa jadi karena habit orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang suka nimbun barang, anaknya juga sama. Jadi sikap-sikap yang seperti itu sebenarnya lebih dalam ya daripada sekedar nggak mau buang barang. Biasanya ada layer-layer lain tuh yang tersembunyi di sana. Mungkin dicari tahu juga kenapa dia begitu. Apakah ada fear? Biasanya kan ada fear, takut nanti kalau dicari perlu barangnya gitu kan. Jadi fear-fear itu sebenarnya tuh underlying-nya ada fear biasanya. Jadi mungkin bisa cari tahu fear-nya apa. Ditunggu Kak info kelasnya. Yes, nanti aku akan info. Nanti teman-teman bisa em, hubungi admin ya. Oke, sepertinya kita semua sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman di hari ini, di webinar kali ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya, semua antusiasmenya, semua dukungannya, semua komentar dan pertanyaannya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, aku pengen teman-teman tulis di kolom komentar, apa nih jadi niatnya
untuk kita bisa menjalankan 2025 dengan sebaik-baiknya. Apa satu hal aja mungkin, apa yang mau kita kerjain habis ini? Bagaimana cara kita menjalankan 2025 setelah kita mendengar penjabaran tadi? Supaya teman-teman mungkin semakin termotivasi ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum, teman-teman boleh support aku dengan follow Instagram aku, Amelia Devina 777. Dan juga Instagramnya Loveground, loveground.co. Ingat juga untuk subscribe YouTube aku, Amelia Devina, Amelia Freya Diva Devina. Nanti teman-teman bisa lihat juga video-video lainnya, webinar-webinar lainnya yang free ya, yang aku buat free dan juga teman-teman bisa akses nanti di YouTube-nya. Dan kalau teman-teman masih belum tahu nomor adminnya itu adalah nomor yang teman-teman tadi dapat link itu adalah nomor adminnya dan teman-teman bisa save supaya nanti kalau di broadcast ada pesan-pesan broadcast teman-teman bisa terima info-info terbarunya kalau teman-teman sudah save nomornya, sudah simpan nomornya. Oke. Kemudian ini ada yang bilang apa? Detachment, trauma healing and self improvement. Thank you. Materinya yes akan dikirim ke YouTube, tapi biasanya nggak langsung ya. Jadi kita nggak langsung. Kenapa? Karena supaya aku respect juga, menghargai juga teman-teman yang datang live. Ini biasanya beberapa minggu sesudahnya baru aku publish di YouTube. Makasih juga, makasih banyak semuanya. Terima kasih dan semoga aku doakan tahun 2025 kita semua lancar jaya dan bisa mencapai impian-impiannya, bisa fulfilling dreams-nya, kemudian juga bisa mendapatkan reward atas semua jerih payahnya sama ini ya, dan bisa harmonis semuanya juga. Thank you. Jurnalnya nanti akan dikirimkan by WhatsApp. Oke, jadi save nomornya supaya teman-teman dapat nanti jurnalnya, bonus ebook jurnal ini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Buat teman-teman lama, thank you. Teman-teman baru, terima kasih banyak sudah bergabung. Salam kenal dan juga supaya kita sering-sering in touch, supaya kita bisa ketemu lagi juga. Please stay in touch dan ikut lagi nanti ya webinar-webinar berikutnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you semuanya.